Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada minggu ini, saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita siapkan diri kita untuk kita datang kepada Tuhan, dan kita akan selekasnya tundukkan kepala, kita akan serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk beribadah kepadamu Tuhan, dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup ini ke tangan-Mu, diri kami ini yang banyak kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Ya Tuhan, sebelum kami menghadapkan diri kepadamu, kami datang mohon kemurahan-Mu, mohon pengampunan-Mu, mohon penyucian-Mu Tuhan, supaya kami layak untuk beribadah, layak untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami serahkan ibadah ini Tuhan sepenuhnya ke tangan-Mu. Dan kami sangat mengundang hadirat pribadi-Mu sendiri hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya, dari puji-pujian sampai pun dalam pemberitaan firman-Mu. Demikian pula pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini Tuhan, baik hamba maupun yang melayani bidang musik pujian, biar Tuhan juga menolong semua. Namun demikian, di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu ibadah kami ini. Tuhan, kami panggil nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa untuk menolong, menguasai, memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita menyiapkan diri hati kita untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR. Ya, kita akan lakukan pujian dari buku NR 138, Menyenangkanmu. NR 138, Menyenangkanmu. Haleluya. Biar kita menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyenangkanmu Tuhan, bentuklah hati ini dari bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kudus hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, saudara sekalian, biarlah di hari-hari ini hati kita tetap menyenangkan hati Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dulu menyenangkan hati kita. Bukan hanya menyenangkan hati kita, Dia sudah menyelamatkan kita. Itu sebabnya biarlah kita sekarang ini di masa-masa sulit sekalipun, biar kita terus berusaha untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita akan melakukan pujian dari buku NR nomor 120. Ya, pujian dari NR 120, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Haleluya. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Jika Roh Kudus yang memegang tangan kita, maka
maka itu akan menjadi kuat. Tetapi sebaliknya kalau kita yang memegang tangan Tuhan, maka bisa saja sewaktu-waktu akan terlepas. Itu sebabnya biarlah tangan kita dipegang olehnya. Jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, biarlah tangan yang lemah ini Engkau yang memegang Tuhan. Sebab kami meyakini jika tangan yang lemah, tangan kehidupan kami ini Engkau yang pegang, maka sungguh-sungguh kami akan merasakan aman di tangan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang bertanggung jawab atas kami, Engkau yang akan menolong kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Namun demikian Engkau mengetahui setiap isi hati kami, yang sesungguhnya kami sangat merindukan pribadi-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya Engkau menolong kami, menyucikan hati kami, angan-angan, pikiran dan pandangan kami, supaya kami bisa berfokus hanya kepada Engkau Tuhan. Terutama firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang lain Tuhan, yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, Engkau memberkati para hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu dimanapun yang saling bersama beribadah semacam di tempat ini Tuhan. Berikan firman-Mu, berikan pengurapan-Mu Tuhan, untuk supaya setiap hamba-Mu dan pemberitaan firman dalam sidang jemaat-Mu, maka sungguh-sungguh Tuhan selalu terjadi kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, demikian pun hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba ini. Hamba menyadari Tuhan keterbatasan, ketidakmampuan hamba. Tapi hamba yakin dan percaya Engkau akan menolong kami, berbelas kasihan kepada hamba-Mu ini, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga sungguh nyata firman-Mu boleh menolong kehidupan kami, boleh menyucikan hati kami Tuhan, juga boleh menjadi jawaban dalam setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pun sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Engkau juga ada di sana ya Tuhan. Engkau kuasai sidang jemaat-Mu, dudukkan dengan tenang, dengan baik, dengan damai, dan berikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami alaskan doa dan sembahyang kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita berbahagia, kita bersuka cita,
Sekalipun sesungguhnya di hari-hari ini kita harus mengakui dan kita juga melihat dengan mata kepala sendiri, saudaraku, setiap kita mendengar, saudaraku, mendengar di mana-mana selalu ambulan lewat, saudaraku, ambulan lewat, entahkah itu siapa, saudaraku, tapi yang pasti mereka sedang membawa atau memulangkan jenazah atau membawa pergi ke rumah sakit, dan itulah keadaan yang di hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan kita, saudara sekalian. Itu sebabnya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biar hati kita juga peduli dan kita mendoakan bangsa kita, mendoakan lingkungan kita, daerah kita, untuk supaya Tuhan memberikan satu pertolongan kepada kita semua. Ini ujian yang sangat berat buat kita, dan sekalian, tetapi biar ujian ini kita hadapi bersama-sama, bersama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, untuk supaya kita tidak berputus asa ketika kita diperhadapkan situasi yang sulit semacam ini, saudaraku, ya. Ya, puji Tuhan, biar kita tetap pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita percaya, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, biar Tuhan jua yang akan menolong kita. Tuhan tahu apa yang sedang kita hadapi. Yang terpenting buat kita semua, saudara sekalian, biar hati kita tetap ada Yesus. Tanda darah itu tetap ada pada tiang pintu atau ambang pintu hati kita masing-masing. Kita teringat cerita tentang permulaan dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, bagaimana Tuhan itu setelah tulah yang ke-10, maka Tuhan perintahkan untuk mempersiapkan Paskah, saudaraku, Paskah, ya, untuk mengambil darahnya dan dioleskan dalam setiap ambang pintu atas, saudaraku, untuk supaya menjadi tanda bagi rumah-rumah yang ada tanda darah itu. Dia akan lolos dalam malikul maut, saudaraku. Tetapi justru rumah-rumah yang tidak ada tanda darah, ya, khususnya dari bangsa Israel ini, saudaraku, akan betul-betul mengalami suatu kematian. Dan benar, saudaraku, setiap anak sulung dari Mesir saat itu, mulai dari anak sulung raja sampai orang-orang rakyat jelata, sampai anak sulung binatang, semua mati. Artinya apa? Tidak ada rumah yang tidak menghadapi, tidak mengalami suatu kematian. Tidak ada rumah yang tidak mengalami duka cita. Itu sebabnya kita diingatkan Tuhan peristiwa-peristiwa sekarang yang terjadi ini. Biar hati kita ini, tiap ambang pintu hati kita ini, selalu ada tanda darah. Ada tanda darah. Malikul maut memang ada, tetapi ketika Tuhan melihat hati kita ada tanda darah, saudaraku, maka Tuhan juga pasti akan memberikan pertolongan kepada kita dengan caranya Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini biarlah kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang semacam ini, ya, justru akan membawa kita, ya, pencobaan-pencobaan itu kita terima sebagai suatu ujian untuk membawa kita pada suatu ketekunan, membawa kepada kita kepada suatu penyerahan kepada Tuhan, bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, ya, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Pujian tadi, biarlah, ya, tangan kita dipegang oleh Tuhan, ya, peganglah tanganku, Roh Kudus, ya, Roh Kudus atau Tuhan itu yang memegang tangan kita, maka kita aman di tangan Tuhan. Maka ayat mengatakan, saudara sekalian, kalau kita mendengar suaranya, kita mengikut Dia, Tuhan katakan Dia akan mendapatkan hidup kekal, dan Dia akan hidup untuk selama-lamanya, dan tidak seorang pun yang akan mengambil dari tanganku. Itu sebabnya kalau kehidupan kita ada atau berada dalam tangan Tuhan, saudaraku, maka kita akan sungguh-sungguh aman. Tapi sebaliknya,
Kalau kita yang memegang tangan Tuhan, saudaraku, maka bisa capek, yang pada akhirnya kita bisa melepaskan tangannya Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kepada kita, biar kita datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat itu yang akan memegang kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang semacam ini. Dan itu sebabnya kepada kita juga tetap diingatkan oleh Rasul Petrus untuk supaya kita tetap berjaga-jaga, sebab lawanmu si iblis itu yang sekarang ini sedang dia mengaum-ngaum menggunakan mulutnya, aumannya untuk apa? Untuk menakut-nakuti kita, membuat kita khawatir, membuat kita was-was, membuat kita tidak tenang. Itu sudah dihancurkan dulu ya, moral kita, hati kita, pikiran kita dihancurkan suatu, sampai tinggal saatnya untuk singa itu menerkam kehidupan kita. Dan itu sebabnya ayat itu jelas mengatakan berjaga-jaga, waspada, berikhtiar. Tuhan memberikan akal budi kepada kita. Ya, kita percaya, iya, kita beriman, iya, tetapi coba kita juga berikhtiar. Apa ikhtiarnya di hari-hari ini? Ikhtiarnya adalah kita mentaati peraturan-peraturan yang sedang di hari-hari ini pemerintah sedang galakkan untuk kita, ya, taat kepada prokes, protokol kesehatan. Ini ikhtiar, ini usaha, ya, ikhtiar usaha Tuhan memakai pemerintah untuk mengatur segala sesuatunya ini, untuk supaya semua menjadi baik. Dan kita tahu bahwa pemerintah wakilnya Allah. Kalau kita yakin bahwa pemerintah wakilnya Allah, tidak mungkin pemerintah itu akan menjerumuskan kita. Dia pasti berusaha untuk melindungi rakyatnya, melindungi masyarakatnya dari musibah yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya, saudaraku, di hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita, ya, kita bahu-membahu. Di satu sisi kita kepada Tuhan dalam lewat ibadah atau pelayanan, saudaraku. Di sisi yang lain, saudaraku, kita juga bahu-membahu untuk membantu pemerintah yang hari-hari ini betul-betul luar biasa upaya usaha pemerintah apapun dilakukan untuk melindungi rakyatnya. Puji Tuhan, kehidupan kita yang hari-hari ini juga tetap, sekalipun kita belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi lewat ibadah online atau siaran tunda, apapun yang Tuhan berikan cara kepada kita untuk supaya kita bisa tetap beribadah, biar kita manfaatkan dengan baik. Ya, kerinduan kita dengan adanya pandemi ini justru akan mendidik kita, mengajar kita untuk setiap kita bisa mandiri dalam ibadah. Bisa mandiri dalam ibadah. Dan sungguh-sungguh, ya, Tuhan memberikan hati, ya, hati yang merindukan ibadah, hati yang tetap merindukan pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan itu bukan hanya sekedar hanya bisa dilihat, tetapi justru di saat-saat semacam ini suatu pembuktian kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam ibadah, bagaimana sikap kita dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Apakah dengan cara yang demikian karena tidak dilihat pendeta, tidak dilihat oleh sesama yang lain, lalu kita lengah, saudaraku. Kita tidak memperhatikan, saudaraku. Hati-hati. Justru di saat-saat semacam ini, biar kita banyak menggunakan waktu
waktu-waktu yang ada ini kita gunakan untuk ibadah. Selalu saya mengatakan bahwa ibadah ini suatu keuntungan kalau disertai dengan rasa syukur. Ibadah itu adalah keuntungan jika disertai rasa syukur. Bukan hanya keuntungan. Jadi seringkali saya mengatakan nggak usahlah mencari keuntungan dalam ibadah. Padahal kalau kita beribadah dengan rasa cukup, dengan rasa syukur, itu memberikan suatu keuntungan yang besar. Bukan hanya keuntungan yang besar, tapi lewat ibadah, apalagi ibadah raya semacam ini, saudara sekalian, ya, di samping diberikan ada keuntungan besar, ternyata juga dalam 1 Timotius pasal 4 itu diingatkan kembali bahwa ada janji, baik hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Hidup sekarang ini kita semua menyadari dengan adanya pandemi ini, saudara sekalian. Apalagi sekarang ada PPKM, saudara. Perusahaan-perusahaan harus tutup, usaha-usaha harus tutup. Ini sesungguhnya secara finansial akan merugikan kita. Kita tidak bisa bekerja, nggak bisa kerja maksimal, paling 1 minggu 2 atau 3 hari kerja, saudaraku. Otomatis pemasukan kita akan berkurang, kebutuhannya tetap, pemasukan berkurang. Tetapi bagi kita, saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita yakin bahwa Tuhan itu memelihara kita, ya, dengan caranya sendiri, Tuhan bisa melakukan dengan cara sendiri lewat apapun juga. Kita harus meyakini bahwa yang memelihara kita ini adalah Tuhan. Bukan pekerjaan itu yang memelihara kita. Sekalipun Tuhan juga memberkati lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan, itu iya. Tetapi biar iman kita itu sungguh-sungguh meyakini bahwa yang memelihara kita itu adalah Tuhan. Amin, saudara sekalian, puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pemeriksaan kita, bagian-bagian terakhir, sekaligus kita akan mengawali nanti saudaraku ruas jalan yang ketiga. Dan saya ingin menunjukkan saudaraku akhir dari perjalanan Musa, saudaraku. Akhir dari perjalanan Musa, setelah Musa ini dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, ya, dengan etapa yang pertama dari Mesir sampai Gunung Sinai. Maka Tuhan memimpin bangsa Israel ini lewat tongkat, saudaraku. Tongkat yang ada pada Musa dan Harun itu memimpin bangsa Israel sampai di Sinai. Itulah Injil tentang keselamatan itu untuk membawa bangsa Israel ini. Untuk sekarang prakteknya, untuk membawa kehidupan kita ini. Injil keselamatan itu membawa kehidupan kita, ya, sampai betul-betul kita selamat oleh karena kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Injil keselamatan itu menyelamatkan kita. Maka dalam ruas jalan yang kedua dari Sinai sampai tapal batas Sungai Yordan itu tidak lagi dengan tongkat, saudaraku, tapi Tuhan perintahkan untuk supaya membuat, ya, 2 nafiri dari perak tempaan itu. Ya, 2 nafiri dari perak ini penting, saudaraku, buat kita, ya, yang Tuhan tunjukkan kepada kita begitu luar biasa, yang fungsinya, saudaraku, untuk mengumpulkan, untuk mempersekutukan, saudaraku. Yang kedua, untuk memerintahkan pasukan maju berangkat. Kapan harus berangkat, kapan harus berkumpul, saudaraku. 2 nafiri inilah setelah kita diselamatkan untuk kita oleh Injil keselamatan, maka dibutuhkan 2 nafiri. Dalam ruas jalan yang kedua ini, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan 2 nafiri. Itulah firman penggembalaan.
Ini setelah diselamatkan, anak-anak Tuhan itu harus digembalakan dan sampai tergembala. Ini penting buat kita. Ya, tetapi juga nanti pada ruas jalan yang ketiga, nafiri itu pun juga harus sudah ya tidak dipakai lagi, saku. Tetapi ruas jalan yang ketiga ini nanti justru tabut perjanjian itu yang ditampilkan, yang diangkat oleh para imam-imam orang Lewi. Kita belum sampai di sana, tapi saya ingin menunjukkan akhir perjalanan bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa dengan dua nafiri dari perak ini. Bagian yang terakhir, saudaraku, ya sebelum masuk dalam perbatasan sungai Yordan, saudaraku, dan sebelum Musa itu mati, saudaraku, ini akhir dari perjalanan kepemimpinan Musa, saudaraku. Sebelum Musa itu mati, dikatakan mati, saudaraku, maka Musa memberkati suku-suku Israel itu. Musa memberkati suku-suku Israel, ya diberkati oleh Musa, dan sekaligus pada ulangan fasa yang ke-34, saudaraku, ayat yang pertama itu disebutkan bahwa Musa di sana dia naik, dikatakan ulangan pasal 34 ayat yang pertama berbunyi demikian. Ini akhir dari perjalanan Musa sampai di tapal batas, saudaraku, sebelum dia meninggal dan sesudah dia memberkati suku-suku Israel, saudara, ya. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negev dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, ya saya ulangi, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Jadi ini jelas. Ini jelas. Musa dipertontonkan, diperlihatkan negeri-negeri yang akan diserahkan untuk diduduki. Diperlihatkan sebelum dia mati. Sebab ayat selanjutnya disebutkan, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Jadi diperlihatkan untuk supaya Musa melihat negeri-negeri yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi Musa tidak diizinkan untuk menyeberang ke sana. Tidak diizinkan sampai ke negeri Kanaan. Dan setelah Tuhan memperlihatkan negeri yang dijanjikan itu, saudara sekalian, ya negeri yang dijanjikan itu, ayat yang kelima, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Nebo, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Dan ayat selanjutnya, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, dan seterusnya. Jadi setelah Tuhan memperlihatkan negeri yang akan dijanjikan, yang akan diserahkan, akan diduduki oleh bangsa Israel ini, maka di saat itu juga
Musa mati dalam usia 120 tahun dan disebutkan dia masih kuat, matanya masih tajam untuk bisa melihat, tetapi oleh karena Musa ini tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan orang Israel. Karena Musa sudah melanggar perintahnya Tuhan, inilah yang menjadi sebab Musa tidak diizinkan untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, tapi cukup sampai tapal batas sungai Yordan. Puji Tuhan. Dan betul, ketika Musa mati, tentu bangsa Israel itu kehilangan pemimpin besarnya. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan, bangsa itu menangisi kematian Musa itu selama 30 hari, 1 bulan penuh. 1 bulan penuh mereka mengalami duka cita, tetapi juga tidak bisa larut dalam duka cita, sebab mereka sedang dalam perjalanan untuk menuju tanah Kanaan. Dan pesan untuk kita, saudara sekalian, dari cerita ini, hal itu juga bisa terjadi, yang kita juga hadapi, kita alami. Pemimpin besar itu bisa tidak ada karena meninggal, karena dipanggil Tuhan, semacam Musa ini. Tetapi rencana Allah itu tidak akan pernah berhenti. Ini catat baik-baik. Dari sini kita diajar untuk kita tidak boleh tergantung dengan siapapun juga. Sebesar apapun seorang pemimpin ataupun seorang gembala, kalau sewaktu-waktu sudah dipanggil Tuhan, harus pergi. Harus pergi. Dan kita juga yakin kalau Tuhan memanggil hamba Tuhan semacam Musa ini, maka sesungguhnya Tuhan itu juga sudah mempersiapkan. Kenapa? Sebab pekerjaan Tuhan itu tidak boleh vakum, tidak boleh kosong. Maka selekasnya setelah orang-orang Israel ini mengalami duka cita selama 30 hari, saudara sekalian, maka di saat itu juga Tuhan sudah mempersiapkan penggantinya, yaitu Yosua bin Nun. Jadi penggantinya bukan ujuk-ujuk datang, bukan. Ini memberikan suatu contoh, suatu gambaran, suatu regenerasi yang Tuhan siapkan. Bukan kita manusia yang menyiapkan, tapi Tuhan yang menyiapkan regenerasi itu, supaya setelah Musa itu tidak ada, dia mati oleh karena kehendak Tuhan, maka Yosua ini ditampilkan. Siapa Yosua? Tadi saya mengatakan bukan orang yang ujuk-ujuk datang, tidak. Tapi Yosua ini dipersiapkan oleh Tuhan, dan dia sudah menjadi abdi Musa itu sejak muda. Saudara sekalian, menjadi abdi, menjadi pelayan, menjadi pengerja itu sejak muda. Jadi tidak ujuk-ujuk. Sejak muda sudah menjadi abdi atau pengerja. Bukan hanya itu, Yosua ini salah satu dari 12 utusan yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan atau negeri Kanaan ini. Ini Yosua, salah satu dari 12 pengintai itu. Jadi ini tidak ujuk-ujuk datang lalu dia dipilih, tidak. Tuhan sudah mempersiapkan sejak mudanya. Untuk kemudian karena Tuhan juga melihat bahwa Yosua ini setia mengabdi kepada tuannya, yaitu Musa, saudara sekalian,
Dia juga setia ketika dia menjadi utusan ya untuk mengintai tanah Kanaan ini. Dia datang dengan berita yang menyejukkan, bukan berita yang menakutkan. Ya, dia datang dengan berita yang menyejukkan. Dalam Bilangan pasal yang ke-13 lalu di sana dijelaskan ya bagaimana 12 pengintai ini. Ya, 10 pengintai dia membawa berita buruk, tapi 2 pengintai itulah Yosua dan Kaleb, dia membawa berita yang baik, berita yang menguatkan. Ya, berita yang menguatkan. Yang pada akhirnya, ringkasnya, bahwa ketika orang Israel ya dalam generasi yang lama itu termasuk Musa, tidak ada, semua mati semua, saudaraku. Maka yang ada tinggal Kaleb, Yosua dan Kaleb inilah yang nanti akan membawa bangsa Israel dari tapal batas sungai Yordan ini untuk menyeberang sungai Yordan sampai ke negeri Kanaan. Jadi kepada kita, kita ada satu contoh, ada satu teladan, suatu pelajaran yang baik, saudara sekalian, ya, untuk supaya kehidupan kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka pada Yosua pasal yang pertama, lalu setelah masa berkabung itu sudah selesai, saudaraku, setelah masa berkabung itu selesai, saya akan lanjutkan sedikit ayat yang ke-8. Saya ulangi. Dari Ulangan pasal 34 ayat yang ke-8, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya, maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan seterusnya. Tuhan juga sudah meletakkan tangannya atas diri Yosua sebagai pemegang estafet selanjutnya untuk membawa bangsa Israel ini menyeberang sungai Yordan sampai ke negeri Kanaan. Sekarang kita masuk dalam Yosua pasal 1, penetapan Yosua sebagai pemimpin. Ya, penetapan Yosua sebagai pemimpin, saudaraku, ya, dengan kepemimpinan yang baru setelah Musa tidak ada, ya, dan Tuhan nanti akan tunjukkan kepemimpinan dari Yosua ini. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua ini, saudara sekalian. Ya, kalau dari Mesir sampai Sinai Tuhan memimpin lewat tongkat yang ada pada Musa dan Harun, saudaraku. Kalau dari Sinai sampai tapal batas sungai Yordan itu dengan 2 nafir dari perak itu, saudaraku. Maka pada ruas jalan yang ketiga dari tapal batas sungai Yordan sampai menyeberang ke Kanaan, maka Tuhan juga akan memimpin dengan caranya sendiri. Sekarang kita akan perhatikan penetapan Yosua sebagai pemimpin yang baru. Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Ya, puji Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi ini perikopnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Setelah dia mengalami penumpangan dari Musa, ya, penuh dengan Roh Kudus, Roh Tuhan, saudaraku, maka pasal pertama ayat yang pertama demikian bunyinya. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi jelas disebutkan bahwa Yosua ini abdi Musa. Yosua bin Nun ini abdina Musa.
pelayannya Musa, pengerjanya Musa. Dari sini nanti kita akan bisa belajar. Ada pelajaran yang baik buat kita. Ya, abdi, pelayan. Ya, jadi sebelum dia ditetapkan sebagai seorang pemimpin, saudaraku, ternyata dia ada pengalaman sebagai abdi, sebagai pelayan. Sehingga bahasa kita sehari-hari, Yosua itu tahu luar dalamnya Musa. Bagaimana cara dia melayani, bagaimana dia dan menyikapi setiap masalah dan persoalan yang ada pada bangsa Israel ini. Dan banyak hal pasti yang dipelajari oleh Yosua ini. Jadi pengertian ya bunyi yang mengatakan, ya berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi Tuhan sendiri mengatakan, mengakui bahwa Yosua itu abdi, pelayan Musa. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan tidak sembarang untuk memilih seseorang, itu tidak sembarang. Dan Tuhan tahu hati. Kita ingat waktu Tuhan memilih Daud menjadi raja menggantikan Saul, saudara. Ada 7 saudara yang gagah, perkasa, dan semua luar biasa. Semua saudara Daud lewat. Dan sampai waktu itu bertanya, apakah hanya ini anakmu? Ada satu masih di padang, dia sedang menggembala. Ditunggu. Sampai ketika dia datang, Tuhan katakan, inilah dia, urapilah dia. Kenapa? Tuhan tidak melihat tinggi besarnya, perawakannya, tidak. Yang Tuhan lihat adalah hatinya. Demikian pula Tuhan dalam memilih Yosua untuk menggantikan Musa ini. Kalau Tuhan yang memilih, maka Tuhan pula yang tahu kedalaman isi hatinya untuk dia layak untuk dipilih, untuk membawa bangsa yang besar ini untuk menyeberang sungai Yordan, ya sampai ke negeri Kanaan. Saya lanjutkan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari sini dulu, bagaimana Tuhan itu menetapkan Yosua, memberikan kepercayaan kepada Yosua. Ya, setelah Musa itu mati, untuk membawa bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan, harus menyeberang sungai Yordan ini. Ya, saya belum bicara tentang halangan, sebab halangan sudah pasti halangan besar yang harus dihadapi,
Yosua dan bangsa Israel adalah menyeberang sungai Yordan. Belum sampai di sana. Saya ingin menunjukkan, saudaraku, penetapan Yosua ini, pemilihan Yosua ini, ya, untuk menggantikan Musa. Tadi saya mengatakan, dia tidak ujuk-ujuk datang, dia tidak dipilih oleh Israel, lalu dia menunjuk siapa, tidak. Tapi Tuhan sendiri yang memilih Yosua itu. Karena Tuhan tahu hatinya Yosua, dia juga tahu kesetiaannya Yosua bin Nun ini terhadap tuannya, yaitu Musa. Dia ini memberikan suatu nasihat, suatu gambaran, kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan. Hanya seorang abdi, tetapi dia bisa dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin besar bangsa Israel, membawa ke tanah perjanjian, tanah, yaitu tanah Kanaan. Prakteknya sekarang adalah pemimpin ini menunjuk kepada seorang pemimpin, Yosua itu, tapi juga menunjuk kepada seorang gembala yang dipercayakan satu tugas pelayanan untuk membawa jemaat Tuhan. Jadi bangsa Israel itu bagikan jemaat Tuhan. Seorang gembala yang dipercayakan, bukan mencari kepercayaan, tapi dipercayakan, menerima kepercayaan dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel ini. Saudara sekalian, kenapa demikian? Yosua atau Musa tidak ada artinya tanpa bangsa Israel. Kenapa? Sebab kepada bangsa Israel inilah Allah pernah berjanji kepada nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sejak awal, dia masih ada di Mesir, saudaraku. Karena ingat derita dari bangsa ini. Maka Tuhan memilih Musa saat itu. Dan sekarang setelah Musa tidak ada, maka tongkat estafet itu jatuh kepada Yosua. Maka Yosua dipilih Tuhan untuk memimpin, untuk menggembalakan. Jadi ini yang menjadi suatu pelajaran kepada kita, ya, pemimpin-pemimpin, pendeta, gereja, atau gembala. Saya sudah 5 tahun dipercayakan oleh Tuhan untuk menggembalakan sedang jemaat di GKGM, saudaraku. Ya, dipercayakan untuk menggembalakan di GKGM ini, saudara sekalian. Ya, dipercayakan. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Bukan pekerjaan yang mudah. Ini suatu beban tanggung jawab. Ini bukan karena mampu atau bisa. Kita ingat waktu ketika Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa Israel. Apa yang dia katakan Musa? Siapakah aku ini? Dia menunjukkan kekurangan-kekurangan. Ini Musa. Apalagi Yosua ini. Tentu juga ada. Tetapi Tuhan yang melengkapi semua itu. Itu sebabnya suatu pelajaran buat saya lewat kisah ini.
ketika Tuhan memilih seseorang untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi imam-imam, Tuhan juga yang akan melengkapi segala sesuatunya dengan keajaiban-keajaiban yang datangnya dari Tuhan. Penyertaan kepada Yosua tidak berkurang. Seperti Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan juga menyertai Yosua. Ya, bahkan ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini, saudaraku, ini kepercayaan Tuhan prakteknya untuk sekarang. Bukan hanya kepada pendeta, kepada gembala yang mendapatkan suatu kepercayaan, tapi saya ingin juga mengkaitkan kepada kita semua yang terkait dengan penggembalaan itu. Saudaraku, ada seorang gembala, ada penatua, ada imam-imam, ada pelayan-pelayan Tuhan, tapi juga ada jemaat. Jadi apa yang dipercayakan kepada Yosua? Tuhan memilih Yosua, menetapkan Yosua, mempercayakan Yosua ini menunjukkan juga bagaimana Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kita semua. Mulai dari gembala, penatua, pelayan-pelayan Tuhan, dan imam-imam, dan bidang apapun juga. Nah, untuk itu, saudaraku, ketika nasihat buat kita, ketika kita menerima kepercayaan Tuhan ini, ya, justru kita harus banyak untuk menundukkan diri. Yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima kepercayaan itu. Tapi Tuhan yang melayakkan kita. Sampai hari ini kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan. Mulai dari gembala dan seterusnya, dan penggembalaan itu hanya dipercayakan. Ingat, hanya dipercayakan untuk melayani. Bagi seorang gembala, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, hanya dipercayakan domba-dombanya Allah. Bukan domba-dombanya saya, bukan jemaatnya saya. Jemaat ini ditebus dengan harga darahnya sendiri. Bukan saya yang menebus. Saya tidak ada hak untuk memiliki. Yang memiliki jemaat itu adalah Tuhan. Sebab yang menebus, yang berkorban itu Tuhan. Menebus jemaatnya dengan darahnya sendiri. Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu sebabnya dengan apa yang Tuhan tetapkan kepada Yosua dan bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Yosua bagi kita, biar kita berhati-hati ketika kita menerima kepercayaan Tuhan. Sebagai gembala, penatua, pelayan Tuhan, imam-imam, dan bidang apapun juga, dan seluruh jemaat, hati-hati. Jangan kita menyalahgunakan kepercayaan Tuhan. Jangan kita menggunakan kuasa, ya seperti yang sudah terjadi. Menggunakan kuasa untuk kita mau berkuasa. Jangan. Jangan. Ini mulai dari diriku.
jangan merasa berkuasa. Tapi biarlah kita ini semua dalam kita melakukan kepercayaan itu, kita selalu mengatakan rasa tidak mampu, rasa tidak bisa, rasa diri lemah jika Tuhan tidak memberikan kekuatan. Dan selalu, saudaraku, selalu ketika saya mau melayani Tuhan, mau melayani seperti ini, lebih dulu saya datang kepada Tuhan. Tuhan, terlalu berat pekerjaan ini. Aku tidak mampu, Tuhan. Kami tidak sanggup, Tuhan, dengan kekuatanku. Tapi karena ini pekerjaan Allah, kalau kita mampu, ini karena pekerjaan Allah, dan Allah yang memberikan kemampuan seperti kepada Yosua ini. Saudara sekalian, kepada kita semua, kalau kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, ya, dalam bidang apapun, sesungguhnya kita tidak sanggup. Saya harus mengatakan ini. Kita semua, biar kita mengerti. Sesungguhnya kita nggak sanggup, terlalu berat, ini pekerjaannya Allah. Tetapi jika Tuhan sudah mempercayakan kita, biar kita berkata, Sri Paulus mengatakan, kesanggupan kami, karena ini pekerjaan Allah. Kesanggupan kami karena Tuhan mempercayakan ini kepada kita. Saudara sekalian, itu sebabnya biar kita berhati-hati. Ayo kita baca. Kita membaca, saudara. Kita baca dalam 2 Korintus, saudara. Ya, lewat cerita tentang Yosua, penetapan atau pemilihan Yosua ini, kita bisa banyak belajar, saudara. Ya, kita akan baca 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang keempat, saudara, ya. Perhatikan baik. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Demikian bunyinya. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Atau lebih baik kita baca ayat yang ketiga, saudara, ya. Ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, perhatikan, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi bukan untuk diri kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita sanggup, tapi kesanggupan itu karena ini pekerjaan Allah. Karena Tuhan juga yang mempercayakan pekerjaan Allah ini, seperti Tuhan mempercayakan Yosua untuk membawa Israel menyeberang sungai Yordan sampai ke negeri Kanaan. Bukan Yosua yang hebat, tapi Tuhan yang hebat yang memakai Yosua, karena Tuhan tahu bagaimana kesetiaan Yosua itu mulai ketika dia menjadi abdi Musa.
Mudah-mudahan Tuhan juga tahu kerinduan hati kita, cinta kita kepada Dia, kepada Tuhan, untuk bisa beribadah, bisa melayani. Jika Tuhan percayakan pekerjaan Tuhan ini, pelayanan ini. Dan Paulus menegaskan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan. Perhatikan, ialah ini I besar, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Ya, saya nggak akan bicara tentang hukum yang tertulis atau tidak. Saya ingin menunjukkan bahwa kesanggupan itu, oleh karena itu pekerjaan Allah. Kesanggupan itu karena Ia yang membuat kita sanggup. Itu sebabnya, saudara sekalian, ketika Tuhan percayakan ini, tugas ibadah, tugas pelayanan, sekalipun di saat-saat ini, masa-masa pandemi, janganlah kita menjadi lengah, lalu kita merasa berkuasa, tinggi hati dan sombong, saudaraku. Tapi sebaliknya, ketika kita menerima tugas pekerjaan pelayanan ini, biar kita semakin merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ya, di hari-hari ini, beberapa minggu terakhir ini, berapa kali sudah dalam satu minggu, ya 2 kali saya dipercayakan untuk melayani orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang yang meninggal dalam sidang jemaat, saudara. Ya, kemarin, ya pada hari Jumat itu Bapak Ferdinand dibokangin, saudara. 1 minggu sebelumnya di Ibu Santa, dan juga teman-teman yang lain juga tetap melayani sekalipun dalam situasi yang demikian ini. Kesanggupanku itu karena pekerjaan Allah. Kalau melihat situasi dan kondisi semacam ini, saudara, ini juga mengerikan, saudara. Mengerikan. Ketika kami melayani ke Putih, saudara, kita melayani, ya, ada yang menghitung, ketika saya melayani hanya kurang lebih setengah jam, itu sudah 7-8 ambulan masuk. Itu suatu hal yang mengerikan. Tetapi sekali lagi, kalau kita bisa melayani, itu bukan karena kita mampu kuat, tapi karena pekerjaan Allah, kepercayaan Tuhan. Dan itu sebabnya setiap kali saya habis melayani begitu, saya WA kepada pimpinan saya, terima kasih untuk kepercayaannya. Tuhan memberkati. Selalu saya WA. Terima kasih untuk kepercayaannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Karena apa? Kita berterima kasih kalau kita masih dipercayakan pelayanan. Jangan kita menyombongkan diri. Itu sebabnya Paulus mengingatkan dalam suratannya, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 dan 12. Ini cerita tentang pengalaman perjalanan Israel. Nanti saudara bisa baca ayat 1 sama dengan ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 10. Tapi sekarang saya akan baca ayat 11 dan 12 saja. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan tuliskan untuk menjadi
menjadi contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, ini perhatikan, kalau kita sekarang dipilih, ditunjuk, dipercayakan ya sebagai pelayan Tuhan dalam bidang apapun juga. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ini yang penting, ini yang harus kita perhatikan. Saya juga belajar untuk selalu membaca dan ingat ini. Itu sebabnya tadi saya mengatakan, kalau kita dipercayakan, jangan kita sok berkuasa. Tidak usah, kita hanya pelayan-pelayan saja yang dipercayakan untuk melayani. Ingat ayat ini. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Biar ini menjadi peringatan kepada kita sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Dipercayakan satu pelayanan untuk kebesaran nama Tuhan. Biar kita sesama pelayan, sekalipun itu gembala sekalipun, dia juga pelayan. Penatua, imam-imam itu pelayan-pelayan semua. Biar kita saling mengingatkan. Jangan mentang-mentang saya menjadi gembala, lalu seenaknya. Tidak, biar ini menjadi peringatan, koreksi buatku. Ya, koreksi buatku. Biar kita sesama pelayan-pelayan Tuhan ini saling kita menghormati, saling menghargai, saling mengisi, bukan saling mencela, bukan saling untuk mencari kesalahannya, bukan saling menghakimi. Jangan. Suratan Petrus yang pertama, saudara, dan 1 Petrus pasal yang kelima, dia jelas, dia dipercayakan untuk menggembalakan. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus, apa engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Benar Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Petrus ini kehidupan yang dipercayakan untuk menggembalakan sebagai seorang gembala. Tapi dalam tulisannya, dia juga memberikan suatu nasihat kepada rekan sekerjanya, kepada penatua, teman penatua. Dia sebutkan kepada rekan-rekan dengan pelayan-pelayan yang lain itu, untuk supaya kita ini, ya, atau lebih baik kita baca 1 Petrus pasal yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, kita baca ayat yang pertama. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua, teman sekerja, teman sepelayanan, sekalipun dia adalah seorang gembala yang angkat oleh Tuhan, ya, untuk menggembalakan domba-dombanya Allah. Tetapi dalam suratan ini dia katakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi artinya, kalau sesama pelayan Tuhan itu bisa saling menghormati, saling bantu, saling mengisi, saling melayani, saudara sekalian, maka Petrus mengatakan yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.
ada bagian kemuliaan kalau kita melayani, saling mengisi, saling bantu sebagai teman pelayan Tuhan. Apapun jabatan kita, entahkah itu gembala, entahkah itu penatua, entahkah itu imam-imam atau pelan-pelan yang lain, apapun. Biar apapun posisi kita, tempat kita, biar kita saling menasihati, bukan saling mencela, bukan saling mencari kesalahan. Sebab jelas kalau kita melakukan itu, bagian kemuliaan itu akan dinyatakan kelak. Perhatikan ayat yang kedua. Apa nasihatnya? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Untuk masing-masing kita, saudara sekalian, menggembalakan domba Allah, bukan dombanya gembala. Gembalakanlah kawan domba Allah yang ada padamu. Artinya jemaat yang dipercayakan kepada kamu itu bukan jemaatmu. Jangan sok berkuasa gembala untuk menghai jemaat. Jemaatnya siapa? Jemaatnya Tuhan. Gembalanya dipercayakan untuk menggembalakan, untuk angon, untuk memelihara, untuk memberi makan, untuk menjaga. Saudara sekalian, ini nasihat yang luar biasa untukmu, untuk pelayan-pelayan yang lain. Apapun yang Tuhan percayakan, ingat ini hanya kepercayaan Tuhan. Sewaktu-waktu kepercayaan juga bisa diambil. Kalau kita tidak setia, kalau kita tidak benar. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa. Ini nasihat buat saya. Kadang kita tanpa sadar kita paksakan kehendak kita untuk jemaat. Sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai pendeta. Jelas firman Tuhan mengatakan, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Coba, saudara. Dengan adanya pandemi ini betul-betul saya juga diajar oleh Tuhan. Dalam situasi yang semacam ini, dalam tugas penggembalaan yang tetap jalan semacam ini, sekalipun kita belum bisa bertatap muka, tapi saya sebagai gembala sidang jemaat, gembala sidang, berupaya, berusaha untuk supaya bagaimana jemaat yang dipercayakan Tuhan itu tetap terpelihara, tetap tergembala. Sekalipun dari jauh kita tidak bisa bertemu, tetapi tetap tergembala oleh firman penggembalaan. Ya, jadi ini peristiwa pandemi ini betul-betul mengajarkan kepada kita untuk jemaat juga tidak tergantung dengan gembala manusia, tapi biar tergantung, belajar tergantung dari firman penggembalaannya. Itu yang penting, bukan kepada gembala manusianya itu. Bagaimana kalau kita bergantung kepada manusianya, kita nggak pernah ketemu. Tapi puji Tuhan, lewat peristiwa ini kita diajar untuk mandiri, tergembala bukan oleh seorang manusia, seorang gembala manusia, tapi kita tetap tergembala oleh karena firman penggembalaan itu, dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Coba di situasi sekarang ini, keuntungan apa yang kita bisa dapatkan? Apalagi melihat jemaat yang semua juga menghadapi kesulitan, kesusahan secara ekonomi dan semua. Apa yang kita mau
cari untung dari jemaat itu. Bagi kami ini juga pelajaran. Andai kata saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, tergantung dari jemaat hidup saya, habislah sudah. Kukut pekerjaan Tuhan. Tapi saya tetap meyakini sejak dulu, dan juga saya sampaikan jemaat, hidupku tergantung dari kemurahan Tuhan. Bukan tergantung dari berapa perpuluhan yang diterima oleh jemaat atau persembahan dari jemaat. Ini yang kami pelajari selama ini. Belajar hidup tergantung dari kemurahan Tuhan, bukan dari perpuluhan, bukan dari persembahan. Jadi ini benar. Tidak untuk mencari keuntungan. Ya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini yang kita harus aminkan. Maafkan saya. Harus dengan pengabdian diri. Ini menguji kita pelayan-pelayan Tuhan semua. Dan bidang apapun juga, khususnya di GKGM, di Triorejo, di Pondok Chandra maupun di Gunung Sari. Kita diajar semua. Sekalipun situasi yang demikian ini, kita tetap melayani, eksis melayani. Imam-imam yang bagian musik, yang menyiapkan lagu, tetap lakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang imam. Saya sebagai hamba Tuhan gembala, tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, tetapi dengan pengabdian, mengabdi. Seperti Yosua menjadi abdinya Musa. Andai kata Yosua tidak menjadi abdi, dia tidak akan dipilih. Tapi kalau Tuhan melihat kesetiaannya Yosua terhadap Musa, kesungguhnya Yosua ini tidak mungkin dipilih. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat hatinya Yosua, kesungguhannya Yosua. Apa yang Tuhan lakukan kepada Yosua, Tuhan juga bisa lakukan kepada kita. Kalau kita melakukan setiap pekerjaan Tuhan, pelayanan itu, sekalipun itu sederhana, sekalipun. Tapi kalau kita lakukan dengan kita penuh dengan pengabdian diri, itu akan berbeda dengan orang yang hanya cari muka, akan berbeda. Saudara sekalian, ya gak usahlah kita carmuk, gak usah. Ya, kita udah punya muka kok cari muka lagi, gak usah. Biar kita semua belajar untuk melayani Tuhan penuh dengan pengabdian. Kita sedang dipercayakan oleh Tuhan, diperhatikan, diistimewakan Tuhan untuk menerima pelayanan ini. Kesanggupan kita oleh karena pekerjaan Allah. Sedikit lagi kita baca. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tadi saya katakan, janganlah kita melayani dengan kekuatan, dengan kuasa, memerintah, merasa berhak. Jangan, saudara. Ini ya, saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari ayat ini. Ya, jangan kamu berbuat seolah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba ini. Ini yang terpenting. Keteladanan dari seorang gembala, keteladanan dari seorang pemimpin, keteladanan dari seorang penatua, keteladanan dari seorang pelayan Tuhan atau imam-imam. Ini penting. Bukan hanya jemaat melihat, tapi Tuhan yang melihat. Semakin kita bisa dipercaya,
semakin Tuhan akan tambahkan karunia-karunia Allah itu kepada kita. Jadilah kehidupan yang bisa dipercaya semacam Yosua ini. Nanti Tuhan akan persiapkan dan Tuhan perlengkapi Yosua apa yang harus dilakukan. Demikian pula kepada kita, kalau kita setia kepada Tuhan, terima kepercayaan itu, Tuhan juga akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia dan tanda-tanda keajaiban yang begitu luar biasa. Lebih dari semuanya itu, saudaraku, gongnya adalah ayat yang keempat. Perhatikan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Ini janjinya. Bagi seorang gembala, seorang penatua, imam-imam, pelayan Tuhan, dan bidang apapun juga. Kalau kita mau setia menerima kepercayaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita dengan setia dan benar, saudaraku, maka nanti ketika Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini luar biasa. Kelelahan, capek, susah, payah, derita yang kita lakukan demi ibadah dan pelayanan itu tidak sebanding dengan mahkota kemuliaan ini yang Tuhan sediakan kepada kita. Jika kita bisa melayani dengan setia dan benar siapapun kita, mulai dari gembala dan seluruh sidang jemaat yang ada. Amin, saudara sekalian. Biarlah mengawali ruas jalan yang ketiga ini, biar kita semua mau dipakai Tuhan untuk kita masuk dalam proses-proses berikutnya. Jadilah seperti Yosua yang bisa dipercaya. Jadilah kita sebagai gembala, tua-tua, imam-imam, pelayan Tuhan, jemaat yang bisa dipercaya untuk menunaikan tugas. Khususnya gembala untuk membawa jemaat untuk masuk dalam kegerakan yang besar. Itulah kegerakan pembentukan tubuh, kegerakan tubuh mempelai, ya, sampai Kristus itu datang yang kedua kali. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita akan persiapkan diri kita dan kita akan melakukan satu pujian dari buku NR 355. Sungguh indah Kau Tuhan. Biar pekerjaan Tuhan ini indah. Indah, kita terima dengan satu keindahan, kepercayaan Tuhan itu indah di mata Tuhan kalau kita bisa mengerjakan itu. Haleluya. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Oh, bukan Tuhan yang jauh dariku, ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Haleluya. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Haleluya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bersama kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, biarlah kehidupan kami bisa memandang wajah-Mu Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami dengar, itulah pribadi-Mu. Kami boleh melihat Tuhan lewat firman-Mu. Dan itu sebabnya Tuhan kami berterima kasih. Pada minggu raya ini Engkau sudah izinkan kami untuk bisa melihat wajah-Mu, untuk bisa mendengar firman-Mu dan mengerti firman-Mu, dan kami boleh melakukan apa yang Engkau firmankan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada sore malam hari ini dalam ibadah raya ini. Sungguh Engkau memberkati kami Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Setiap kami Tuhan, biarlah Engkau pakai kami Tuhan, sebagai apapun kami, baik sebagai gembala, penatua, imam, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Tolong Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami atas panggilan, atas kepercayaan-Mu atas kami semua Tuhan. Seperti Engkau juga sudah memilih Yosua, menetapkan Yosua untuk membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan Tuhan. Demikian kami rindu Engkau pakai. Dalam kami tidak kekuatan, kemampuan apa-apa Tuhan. Kami hanya berharap bersandar kepada Engkau. Dan kami yakin jika Engkau memilih Yosua, Engkau juga memperkapi, menyertai, dan Engkau tidak meninggalkan Yosua. Tuhan, demikian juga kepada kami Tuhan. Engkau tidak pernah berubah dan Engkau tidak pernah pilih kasih. Engkau juga bisa memakai kami sekalian. Tetap Tuhan
memberikan hati yang setia kepadamu Tuhan, atas kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Namun demikian kami mengaku di hadapan Engkau, terlalu banyak kekurangan, kesalahan yang kami lakukan. Tidak seperti apa yang Engkau mau. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, untuk kami boleh selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu limpah kepada hamba-Mu pribadi, kepada seluruh pelayan dan imam-imam dan seluruh sidang jemaat-Mu, biar memberkati semua Tuhan. Terima kasih, jadikan kami abdi-abdi pelayan-pelayan-Mu yang berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah raya pada Minggu Raya ini. Tuhan memberkati kita semua. Mohon perhatiannya kepada kita semua untuk jadwal ibadah dalam sepekan ini. Nanti hari Rabu kita akan kembali dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci jam 5:30 sore tepat. Dilanjutkan ibadah doa dan penyembahan hari Kamis jam 5:30 sore tepat. Juga dilanjutkan hari Minggu Raya tanggal 18 Juli ini jam 5:30 sore tepat seperti hari ini. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan warta atau jadwal ibadah kita dalam sepekan ini. Kita tetap berdoa saudara sekalian untuk ibadah-ibadah kita, supaya Tuhan memberikan firman lanjutan dari pemberitaan firman ini. Perlu untuk saya, saudaraku, dukungan, doa dari seluruh sidang jemaat, supaya Tuhan membukakan firman untuk kita. Ya, Tuhan membukakan firman Allah untuk kebutuhan sidang jemaat semua. Ya, biar Tuhan menolong kita lewat Roh Kudus-Nya. Demikian pula saya juga harus menyampaikan kepada kita semua, nanti kita akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat, khususnya kepada jemaat-jemaat yang hari-hari ini dalam proses pemulihan, saudaraku. Ya, Bapak Trio Palwoko juga masih dalam proses pemulihan. Juga oleh kemurahan Tuhan, Saudara Rulan sudah sembuh, sudah baik, saudara sekalian, supaya Tuhan tolong. Demikian juga untuk Ibu Linda yang ada di Pondok Chandra, memerlukan doa, dia masih berjuang, dia masih dalam isolasi mandiri, saudaraku, masih mengalami sesak-sesak nafas. Dan Tuhan jamah bagi dia, tidak ada barang mustahil. Ya, Tuhan tolong, saudaraku. Juga saudara kita yang lain, yang saya tahu ada teman-teman saya di full timer, ya, yang saat ini isoman di Raja Wali, saudaraku. Ada beberapa orang di sana, ada Louis, ada suaminya Matius, juga kalau tidak salah Bapak Wahyudi, Eko Wahyudi. Ya, kita akan doakan semua. Juga kita berdoa untuk ya proses perawatan dan pemulihan Edwin. Dia harus mengalami transfusi darah lagi, saudaraku. Jadi opnam di Rumah Sakit Erlangga Sagi, supaya Tuhan tolong, Tuhan menyediakan yang dibutuhkan di sana, pakai para dokter, obat-obat yang digunakan, kita doakan semua, ya, puji Tuhan. Dan kita tetap berdoa untuk supaya pandemi ini segera berlalu dari lingkungan, dari kota kita, bahkan dari Indonesia, supaya kita semua bisa beribadah secara leluasa seperti sedia kala. Nanti kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sekarang sedang berjuang untuk bagaimana bisa mengatasi pandemi ini. Jangan kita menyusahkan, tapi biar kita bantu, minimal kita bantu dalam doa, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada pemimpin bangsa kita untuk dimampukan oleh Tuhan untuk bisa mengatasi ini semua. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau sudah melawat kami dengan firman Tuhan, dan firman-Mu biar tetap tertukik dalam hati kami Tuhan, dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami, baik secara pribadi dan ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu, kecil,
mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, biar Tuhan juga melawat, Tuhan memberkati senantiasa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam masalah persoalan Tuhan juga memberikan jalan keluar. Berkatilah nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Tuhan, terima kasih Tuhan, terutama ibadah dan pelayan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Tuhan membuka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula nama-nama yang sudah kami sebutkan satu persatu, baik sekarang yang dalam proses pemulihan, masih dalam isoman, di rumah atau dimanapun, Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Juga Om Edwin kami bawa kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua, dan Engkau selalu ada pada mereka semua. Itu sebabnya Tuhan, kepada yang masih dalam pemulihan, yang masih isoman, yang masih di dalam rumah sakit, Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan, Tuhan berbelas kasihan kepada jemaat-Mu semua. Dan kiranya pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang mengganggu pikiran hati mereka terutama, Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami. Biar Tuhan juga memberkati, memberikan firman-Mu Tuhan, untuk kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang sama-sama kami cintai. Kami berdoa menyerahkan ke tangan-Mu Tuhan. Sebab bangsa kami, pemerintahan kami, wakil-Mu di bumi ini, untuk menegakkan hukum-Mu. Itu sebabnya Tuhan, Engkau berbelas kasihan, Engkau menolong bangsa kami, dan memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat sampai udara, TNI, Polri, dan semua boleh bahu-membahu Tuhan, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi di hari-hari ini, khususnya pandemi ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, akal budi yang dari Tuhan, untuk bisa mengatasi, juga bisa menyelesaikan masalah ini dengan tuntas. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Kami berdoa Tuhan, untuk supaya Tuhan, pandemi ini segera berlalu di negeri ini, di dunia ini, sehingga umat-Mu bisa beribadah lagi dengan tatap muka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah apa yang terjadi ini sungguh-sungguh seizin Tuhan kepada kami semua, untuk khususnya gereja-Mu, untuk semakin berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah satu yang lain, akan beristirahat malam, Tuhan kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, salam sehat buat kita semua.